Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik apa hubungannya GERD dan anxiety. Baiklah, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah apa hubungannya GERD dan anxiety. Teman-teman semua, penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ini memang satu paket ya, satu paket yang saling berhubungan. Nah, oleh karena itu saya ingin menjelaskan yang pertama tentang apa itu GERD ya, kemudian yang kedua tentang apa itu anxiety dan bagaimana pola hubungannya. Karena kalau kita memahami alur hubungannya, sehingga nanti kita akan lebih mudah untuk mencari solusinya. Oleh karena itu, tolong tonton video ini ya sampai selesai sehingga tidak gagal paham ya. Akhirnya kita mudah untuk mencari solusi bagi teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Semoga cepat sembuh. Baik, jadi yang pertama yaitu tentang pemahaman atau pengertian tentang GERD ya. Jadi GERD adalah gastroesophageal reflux disease ya. Nah itu artinya terjadi kenaikan asam lambung ya. Ini berawal dari asam lambung yang sering naik ya, sehingga katup esofagus ini melemah. Nah akhirnya mampu menembus ke atas ya, ke kerongkongan. Terjadi reflux atau arus balik ya dari lambung naik ke kerongkongan. Nah itulah yang disebut dengan GERD ya. Nah terjadi GERD ya karena asam lambung itu naik, entah itu yang berupa cairan maupun yang berupa gas. Nah karena itu mestinya tempatnya di lambung ya. Nah yang bisa menahan sifat dari asam lambung itu memang hanya lambung ya. Tetapi ketika itu keluar dari tempatnya yaitu dari lambung, maka akan menimbulkan masalah karena asam lambung ini sifatnya tajam, panas ya, asam, keras dan lain sebagainya sehingga akan bisa merusak organ-organ kita. Nah, maka ketika terjadi GERD ini ciri-cirinya akan menimbulkan sensasi seperti panas, seperti terbakar di dada ya. Kemudian dada kadang terasa nyeri, berdebar-debar, kadang sampai nafas menjadi sesak ya atau pendek. Nah itu seperti itu. Bahkan sampai dengan tenggorokan ya, tenggorokan pun itu sering merasa mengganjal ya, seperti mau batuk tapi tidak batuk, kemudian sampai ke mulut itu kadang terasa asam ya, terasa asam itu. Nah itu, nah setelah terjadi GERD seperti itu ya, ciri-cirinya tadi seperti itu ya, nah kemudian akan menimbulkan efek ya, efeknya ini karena asam lambung keluar dari tempatnya sehingga menimbulkan mungkin masalah di organ-organ kita ya, terutama di kerongkongan sampai ke tenggorokan itu. Nah, maka dari itu setelah itu akan menimbulkan beberapa sensasi ya. Sensasi itu rasa-rasa yang ada di dalam tubuh kita ya, mulai dari nafas pendek, mulai dari dada terbakar, kemudian mungkin dada terasa sakit ya, sampai dengan
punggung sakit sampai dengan mungkin pusing-pusing, mual dan lain sebagainya, itu pengaruh dari itu, ciri-cirinya seperti itu ketika terjadi GERD ya. Nah, setelah seperti itu nanti ada hubungannya dengan anxiety ya. Seperti pengalaman saya itu, saya terkena anxiety itu karena terkena GERD dulu ya. Pertama terkena asam lambung ya, asam lambung biasa sering naik kemudian menjadi GERD. Nah, setelah GERD berkembang menjadi anxiety, setelah anxiety terkena kemudian menjadi psikosomatik. Nah, setelah psikosomatik itu mengalir menjadi ke asam lambung lagi yang sering saya sebut sebagai lingkaran negatif itu. Oke, itu tentang GERD ya. Kemudian yang kedua yaitu tentang anxiety ya. Anxiety atau anxiety disorder itu adalah kecemasan yang berlebih. Sebenarnya ketika orang itu punya rasa cemas, ini sebenarnya wajar ya, karena memang itu bentuk apa ya? Ya bentuk pertahanan diri ya. Setiap orang itu memang punya naluri untuk cemas ya, tetapi cemas itu biasanya cemas yang terkendali ya. Tetapi ketika orang yang terkena GERD, nah ini anxiety-nya atau kecemasannya ini menjadi berlebih ya, atau anxiety disorder. Nah itu jadi kita ini terlalu takut ya, terlalu khawatir, terlalu was-was ya terhadap diri kita yang hubungannya dengan kesehatan. Nah, terutama yang paling memuncak itu memang biasanya rasa takut ya. Jadi rasa takut yang pada klimaksnya itu sampai dengan takut M itu seperti itu ya. Dan itu siapapun orangnya juga akan bisa mengalami seperti itu kalau memang terjadi GERD dan itu berulang-ulang terjadi karena sensasinya yang luar biasa sehingga sering kita sebut sebagai 1001 rasa sensasi. Itu memang betul. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki itu memang ada-ada saja rasanya itu seperti itu ya. Nah, itu ya, jadi anxiety adalah kecemasan berlebih itu. Nah, kemudian sekarang bagaimana hubungan antara GERD dan anxiety? Nah, ini menurut saya ya, dari pengalaman yang saya rasakan, ini hubungannya memang negatif ya, hubungannya negatif, saling menyebabkan. Artinya begini, ketika kita sudah terkena GERD, nah ini karena rasanya atau sensasinya yang bermacam-macam, ini akan menyebabkan anxiety. Siapapun orangnya pasti akan cemas ketika memang dada selalu sakit ya, sudah minum obat juga masih sakit, kepala selalu pusing ya, walaupun sudah mencoba minum obat juga masih pusing. Nah ini pasti ujung-ujungnya akan ketakutan. Nah itu seperti itu ya. Jadi saling menyebabkan yang negatif itu. Dan sebaliknya ketika kita sedang sensasi mungkin sudah membaik atau mungkin bahkan sudah menghilang, kadang rasa takut itu menjadi trauma ya, karena membekas di ingatan kita ya, di ingatan bawah sadar kita. Nah itu sehingga kadang kita muncul dengan sendirinya ya. Jadi kecemasan itu bisa muncul berulang-ulang ya. Nah, ketika kita sebenarnya badan sedang tidak ada masalah, tetapi kecemasannya ini memuncak lagi, nah itu bisa menimbulkan asam lambung itu akan merespon ya, artinya asam lambung akan naik, nah akhirnya terjadi GERD lagi. Nah, ketika terjadi GERD lagi, akhirnya sensasi juga makin terasa ya, makin kompleks. Nah, akhirnya anxiety atau kecemasan ini menjadi semakin menjadi. Nah, begitu. Jadi alurnya ini memang terus menerus ya. Jadi dari GERD bisa menimbulkan anxiety, dan dari anxiety melalui asam lambung naik bisa menimbulkan GERD. Jadi seperti tidak ada putusnya. Karena apa? Karena ini memang dua penderitaan yang sebenarnya basicnya berbeda teman-teman ya. Ketika GERD ini basicnya adalah tentang penderitaan fisik kita ya, penderitaan tubuh kita, badan kita merasa sakit seperti itu karena gara-gara GERD itu. Tetapi kalau anxiety itu kecemasan, ini penderitaannya mental kita ya, karena mental kita ketakutan, karena mental kita
cemas, ya mental kita was-was, mental kita khawatir. Nah, akhirnya semakin menjadi kecemasan itu gitu. Nah, maka dari itu solusinya adalah ya ini yang terpenting ketika kita memahami GERD dan anxiety ya. Jadi yang pertama untuk solusi GERD-nya ini memang ya solusi secara fisik ya. Solusi secara fisik contohnya misalkan kita minum obat ya. Minum obat, kemudian mungkin kita berolahraga, kemudian menjaga pola makan, pola hidup ya. Nah, itu solusinya untuk GERD ya. Tetapi kalau untuk anxiety karena ini hubungannya dengan mental, pikiran, perasaan, emosi ya. Nah, maka ini solusinya juga solusi secara psikis, yaitu secara mental ya. Nah, bagaimana caranya? Ya kita memang harus kita benahi mental kita supaya menjadi mental yang kuat lah ya, atau istilahnya mental baja seperti itu. Dan kita harus bisa mengurangi rasa cemas, rasa khawatir, rasa takut ya. Ini kita menetralisir atau kita bisa mengendalikan ya. Nah, termasuk kita harus mungkin ya banyak berdoa, mendekatkan diri, ini juga dalam rangka untuk memperkuat mental. Bahkan ketika kita sudah merasa berat menanggungnya, kita memang juga harus pasrah ya. Pasrah dengan tulus dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala ya, supaya secara mental kita ini menjadi pede ya, menjadi berani. Itu seperti itu. Dengan seperti itu nanti kecemasan tidak selalu muncul, atau kecemasan akan terkendali oleh pikiran kita. Bukan yang terjadi adalah sebaliknya ya, kita dikendalikan oleh pikiran, tetapi di sini adalah pikiran mampu kita kendalikan itu. Oke teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis akan segera sembuh. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat ya. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.